Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadits la yashkurullah man la yashkurun nas. Rawah Abu Dawud wa Tirmidzi. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama kita hormati Bapak Kepala Desa Mencirim, Bapak Pimpinan FKSMM, Bapak Penajiran Masjid At-Taqwa, Bapak-bapak, saudara-saudara dari perwakilan masjid dan mushola yang tergabung di forum komunikasi silaturahim masjid dan mushola ini, beserta ibu-ibu yang turut serta tergabung pada forum yang terhormat ini, yang saya hormati dan dirahmati Allah. Mari senantiasa tanamkan rasa syukur kepada Allah dengan segala nikmat dan karunia, walau dengan jenis dan bentuk yang berbeda. Pandang segalanya ini terwujud dengan sebab kasih sayang Allah kepada kita. Salawat dan salam kehadiran junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada kesempatan ini saya ingin sampaikan kepada kita dalam sebuah tema menata hidup penuh syukur kepada Allah. Bukankah sesungguhnya menjadi sebuah ketetapan dari Allah, siapapun kita akan senantiasa tergantung dengan apa yang diinginkan oleh Allah, di balik usaha dan upaya yang justru memang kita lakukan, tapi yang menentukan segalanya adalah Allah. Oleh sebab itu, sepatutnya sebagai gambaran dari seorang yang beriman,
Satu kata yang justru harus kita pelihara dan kita amalkan, yakni bersyukur kepada Allah dengan segala situasi dan keadaan. Ma'asyar muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ada 3 hal menjadi gambaran dari seorang yang pandai bersyukur. 3 hal ini, yang pertama syukrun bil lisan. Seseorang yang pandai bersyukur ditandai dari lisannya. Lisan yang selalu terpelihara, lisan yang senantiasa memuja dan memuji Allah, lisan yang tidak pernah menyakiti hati orang lain, lisan yang tidak pernah berlaku kasar apalagi mencaci maki. Lisan yang seperti ini adalah lisan yang pandai bersyukur kepada Allah dan justru menjadi penyebab dirindukan oleh surga. Rasul ingatkan di dalam hadis, al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafar. Surga merindukan 4 golongan manusia, yang salah satunya hifdzul lisan. Seseorang yang bisa memelihara lisan. Lisan ini memuji Allah tanpa dengan syarat. Dan andai ada seseorang yang memuji Allah dengan syarat, itu pun termasuk lisan terpelihara, tapi nilainya sedikit lebih rendah. Kadang-kadang kan dengan sebab karunia nikmat baru alhamdulillah, giliran sedikit berkurang nikmat parah kalilah. Ini kan kerjaan lisan. Saya ada pengalaman pribadi baru-baru ini, barangkali jadi iktibar bagi kita. Satu kali saya berdialog dengan seseorang yang berprofesi sebagai Grab. Ada bapak-bapak Grab di sini. Ada, alhamdulillah. Di dalam dialog itu saya tanya, Pak, bagaimana keadaan Grab sekarang? Apa kata dia? Gawat, Pak Ustaz. Gawatnya kenapa? Dulu Pak Ustaz, alhamdulillah. Dulu. Kalau sekarang bagaimana? Wah, kalau sekarang parah kali lah katanya. Dulu alhamdulillah, sekarang parah kali lah. Memangnya kenapa? Begini Pak Ustaz. Kalau dulu saya pulang jam 11 malam, bisa nyetor sama istri 250.000. Sekarang Pak Ustaz, waktu tambah nyetor dikit. Pulang jam 12 malam, saya bisa nyetor 80.000. Parahnya lagi Pak Ustaz, kenapa? Dulu kalau saya pulang, istri saya nunggu depan pintu. Ini nampak nih, rasa syukur nih. Begitu dibuka pintu Pak Ustaz, saya dipersilakan masuk. Dia nampak saya nyetor 250.000, makan ditemani di belakang. Sekarang Pak Ustaz, begitu masuk, dia lihat nyetor 80.000. Begitu pintu dibuka, dia bilang, Bang, kalau makan di sini belakang habis ini. Inilah barangkali satu istilah yang oleh kebanyakan kita bilang
Rasa syukur itu pakai syarat. Syukur seperti ada syarat. Dia bersyukur kepada Allah tapi syaratnya ada. Enggak cukup syarat, ini dia. Yang semestinya orang yang bersyukur kepada Allah tidak melihat syarat, tapi semata-mata dia pandang itu karunia Allah. Enggak pakai ukuran alhamdulillah tertentu. Kapan saja orang yang pandai bersyukur itu terlihat dari lisannya. Ini kriteria pertama dipandang seseorang pandai bersyukur kepada Allah terlihat dari lisannya. Sehingga oleh Rasul bilang dalam satu hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi, la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak dipandang bersyukur kepada Allah jika tidak pandai berterima kasih kepada antar sesama. Ini satu. Lalu yang kedua, syukrun bil qalbi. Seseorang itu dipandang pandai bersyukur kepada Allah terlihat dari hatinya. Bagaimana melihatnya? Hati terisi dengan prinsip hubbullah. Seseorang yang pandai bersyukur kepada Allah, hatinya terisi dengan cinta kepada Allah. Tahulah kita kalau sudah yang namanya definisi cinta. Ada yang mendefinisikan cinta itu adalah man ahabba syai'an fa huwa abdi. Barang siapa mencintai sesuatu, maka dia siap diperbudak oleh sesuatu itu. Cinta kepada sesuatu tidak akan pernah melihat cacatnya, tidak akan pernah melihat kekurangannya, tapi memiliki sebuah kesiapan untuk menghadapinya. Hubbullah. Cinta tidak akan pernah mengenal waktu. Ada satu gambaran orang yang pandai bersyukur yang cintanya tertanam kepada Allah. Kita lihat ini satu sosok yang dimuliakan, itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu hikayah ketika Amr bin Ubaid dan Atta, dua orang sahabat, menemui Aisyah radhiyallahu anha. Dua sahabat ini bertanya, ya Aisyah, ceritakanlah kepada kami sesuatu yang istimewa yang ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa jawab Aisyah? Tidak ada yang tidak istimewa yang ada pada diri Rasul. Tapi begitu pun saya ingin menceritakan kepada kamu ada satu peristiwa yang justru langsung saya saksikan dan saya melihat bagaimana kepribadian Rasul yang sesungguhnya. Satu kali dia bilang, tatkala Rasul bersama denganku di satu malam, lalu pada waktu itu dia bilang, ya Aisyah, izinkan aku untuk beribadah kepada Allah. Lalu Aisyah, silakan ya Rasulullah. Rasul pun mulai mensucikan dirinya, bergegas melakukan ibadah kepada Allah. Lama betul dia beribadah sampai 2/3 malam. Aisyah terbangun, lalu dia hampiri Rasul. Begitu dia mendekati Rasul, dia lihat Rasul itu ketika rukuk menangis, sujud juga menangis, tumpah air matanya membasahi jenggot dan bahkan membasahi serbannya. Dia perhatikan bagaimana Rasul dalam kondisi sholat itu. Ia tidak
tega mengganggunya, Aisyah pun kembali tertidur. Begitulah berlalu sampai azan subuh dikumandangkan. Sebelum berangkat Aisyah sempat bertanya, wahai suamiku, ya Rasulullah, bukankah dosamu telah diampunkan oleh Allah? Padahal dosa yang lalu dan akan datang. Dengan sebab engkau dicintai Allah, dosamu diampuni. Kenapa engkau harus beribadah seperti itu ya Rasulullah? Satu malam tanpa tidur. Ringan saja raut Rasul jawab, apa katanya? Ya Aisyah, afala uhibbu an akuna 'abdan syakura. Alangkah bahagianya aku ya Aisyah, andai kata Allah memandangku dengan pandangan 'abdan syakura, hamba yang pandai bersyukur. Ini jawaban Rasul. Memang pernah Rasul bercerita, dia bilang, lailatan usyirani ila as-sama' awsani rabbi bi khamsati asya'. Di tengah sahabat Rasul bilang, ada satu malam ketika aku diperjalankan oleh Allah, lalu Allah mewasiatkan kepadaku 5 perkara. Salah satu di antaranya, kata Rasul, Allah berpesan, waj'al mahabbataka li fa inna masirakum ilayya. Tanamkan rasa cintamu kepada Allah, karena Allah yang akan bisa menolongmu. Ini cinta kepada Allah membuat kita kuat, membuat kita bersemangat, membuat kita justru senantiasa memandang hidup dan kehidupan ini menjadi sebuah kenikmatan. Tapi sebaliknya, jika kita mencintai dunia ini, maka kita akan terbelenggu dengan kecintaan itu sendiri. Oleh Rasul dalam satu hadis mengatakan, hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Hubbud dunia, cinta kepada dunia itu adalah bapaknya kejahatan. Orang kalau sudah cinta kepada dunia ini, ia akan menghalalkan segala cara. Dengan sebab cintanya kepada dunia ini, ia akan menghalalkan apapun yang ada di hadapannya. Karenanya, jauhi cinta kepada dunia ini, tapi tanamkan cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Entah juga Allah yang akan mengatur kita. Rencana yang kita buat, jika Allah tidak mengiyakannya, tidak terjadi. Al-insanu bittahkir wallahu bittaqdir. Manusia boleh berencana, manusia boleh bekerja dan berbuat, tapi keputusan akhir ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dekati yang memberi keputusan itu, cintai Allah yang justru akan memberikan yang terbaik kepada kita. Hubbu'ullah. Ini kadang-kadang karena cinta kepada dunia lupa cinta kepada Allah. Saya teringat istilah anak-anak kita sekarang yang demam dengan satu lagu oleh Judika. Pernah Bapak Ibu dengar itu ya? Cinta karena cinta, kata dia. Jangan tanya mengapa, tidak bisa jelaskan karena hati itu telah bicara. Wah, luar biasa itu ya. Makna dari ungkapan kalimat itu memang dalam. Andai itu ditimpakan kepada istilah cinta kepada Allah, memang halnya seperti itu. Dengan sebab cinta kita kepada Allah, hati yang berbicara. Ini yang kita mau. Kalau dunia ini yang justru kita jadikan sebuah tujuan, kita akan terbelenggu. Kita akan merasakan hidup ini sempit. Kita akan merasakan bahwa
dengan tantangan. Padahal hakikat dari kehidupan ini adalah sebuah kenikmatan. Tidak ada sesuatu yang tidak nikmat jika kita pandang dengan kecintaan kepada Allah. Bahkan andai satu musibah sekalipun, dengan sebab kita pasrah kepada Allah dan yakin tidak terjadi musibah itu, andai itu bukan menjadi sebuah ketetapan dari Allah. Hubbuhullah, cintailah Allah, karena cinta kepada Allah itu adalah wujud dari hamba seorang yang pandai bersyukur. Yang ketiga, definisi dari orang yang pandai bersyukur itu adalah syukrun bil af'al. Seseorang yang bersyukur kepada Allah terlihat dari perbuatannya, dari kesehariannya terlihat dan tergambar rasa syukur kepada Allah. Apa isi dari perbuatan seorang yang bersyukur kepada Allah? Perbuatannya terisi dengan amar ma'ruf nahi munkar. Kalau itu jenisnya sebuah perintah, ringan rasanya untuk menunaikannya. Kalau itu sebuah larangan, ia siap untuk meninggalkannya. Perbuatan dari seorang yang pandai bersyukur, yakni seseorang amar ma'ruf nahi munkar. Tidak ada rasa berat baginya kalau itu menjadi sebuah perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyar muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ada satu peristiwa, yakni terjadi kepada seorang sahabat yang bernama Abu Kilabah. Bersumber dari satu riwayat oleh Abu Ibrahim yang termuat di dalam riwayat Al-Imam Ibnu Hibban dalam kitab As-Siqat. Ada satu sosok pada waktu itu ditemukan oleh Abu Ibrahim di pinggir pantai. Berada di sebuah rumah reot, dan di bawah itu di dalamnya ada terdapat satu sosok yang tangan dan kakinya buntung, matanya buta, tapi lisannya berucap pada waktu itu dengan sebutan Alhamdulillahilladzi faddalani ala katsir mimman khalaqa tafdila. Kalau diterjemahkan, syukur ya Allah, Engkau memberikan keutamaan kepadaku yang lebih dari keutamaan yang ada pada orang lain. Zikir memuji Allah itu selalu terdengar. Dia baca dengan mata tertutup. Alhamdulillahilladzi faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Syukur ya Allah, Engkau memberikan keutamaan kepadaku melebihi yang ada pada orang lain. Abu Ibrahim merasa tertarik dengan ucapan itu. Dia masuk ke dalam, dia lihat seorang tua. Matanya buta, tangan dan kakinya buntung. Dihampirinya. Setelah dia ucapkan salam, Pak tua, engkau mengucapkan pujian kepada Allah, rasa syukur yang mendalam. Sementara keadaanmu seperti ini, di mana letak rasa syukurmu itu, wahai saudaraku? Abu Kilabah menjawab, aku merasa mendapat keutamaan dari Allah melebihi orang lain lewat lisan ini. Mataku memang buta, tangan dan kakiku memang buntung, tapi aku bisa berzikir kepada Allah. Niscaya kalimat yang saya sampaikan ini sangat bernilai, lebih bernilai dari mata dan kedua kaki. Lisan yang berucap rasa syukur kepada
Lalu dia bilang, dengan sebab engkau mendatangiku, aku ingin meminta tolong kepadamu. Ada apa itu Pak Tua? Saya biasanya bersama dengan seorang putra saya di sini, tapi sudah 3 hari 3 malam dia tidak menemuiku. Dialah yang biasanya menyulangi ketika aku lapar. Dialah yang biasanya mensucikanku ketika aku akan beribadah. Tapi sudah 3 hari 3 malam dia tidak datang. Tolonglah kau cari. Baiklah, kata Abu Ibrahim. Berangkatlah Abu Ibrahim menelusuri pantai itu. Dia temukan satu gundukan yang dikerumuni oleh lalat dan binatang. Begitu dia dekati, ternyata satu sosok yang sudah mati, yang diterkam oleh seekor binatang buas. Begitu dia buka, ternyata adalah manusia. Dia duga barangkali inilah putra dari Abu Kilabah. Bergegas dia mendatangi kembali seorang Pak Tua itu. Tapi di tengah jalan dia berpikir, apa yang harus saya sampaikan kepadanya? Penderitaannya sudah sedemikian rupa. Alangkah sakit hatinya andai ini ia tahu putra satu-satunya telah dimakan oleh binatang buas. Teringat ia bagaimana penderitaan Nabi Ayub alaihissalam. Begitu ketemu, dia bilang, wahai saudaraku, aku ingin bertanya kepadamu, tahukah kau bagaimana sejarah Nabi Ayub? Tahu? Apakah Nabi Ayub itu merasakan bagaimana sebuah penderitaan ujian dari Allah? Tahu? Yang dulu ia seorang yang kaya raya yang pada akhirnya habis segala-galanya. Anak-anaknya dipanggil oleh Allah, istri-istrinya menjauhinya. Ia terbuang di satu tempat tanpa siapa-siapa. Tahukah kau tentang itu? Tahu? Apa yang selalu ia sebut pada waktu itu? Ia berkata, ya Allah, kalau ini menjadi sebuah ujian darimu, tidak ada rasa berat bagiku untuk menghadapinya. Ia bersabar. Kalau begitu, wahai Pak Tua, putramu 3 hari 3 malam tidak kembali. Ternyata dia sudah tiada. Dia telah dimakan oleh binatang buas. Karena sesungguhnya Allah menakdirkan hal yang seperti itu. Apa jawab Abu Kilabah? Dia tarik napas panjang. Dia ucapkan kalimat, Allahu Akbar. Terima kasih ya Allah, Engkau telah menciptakan hamba-Mu dan memberikan seorang anak kepadaku, yang kemudian Engkau telah memeliharanya dengan hidup yang tidak tersentuh oleh dosa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pak Tua itu pun menghembuskan nafas yang terakhir. Abu Ibrahim tambah bingung. Bagaimana saya harus menghadapi hal yang seperti ini? Tidak mungkin ia bisa sendiri mengurus dari jasad Abu Kilabah ini. Tidak lama kemudian datanglah 2 orang. Begitu ketemu dengan Abu Ibrahim, dia menceritakan segalanya. 2 orang sahabat ini kembali mendekati dari mayat itu yang sudah ditutup oleh Abu Ibrahim. Begitu mereka buka wajahnya, apa kata mereka? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini adalah Abu Kilabah, seorang perawi hadis. Patut dia selalu bersyukur kepada Allah. Dengan sebab apa? Lisannya terpelihara. Oleh karena itu, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah, ingatlah, sesungguhnya dari segala jenis dan bentuk yang senantiasa kita ucapkan pujian kepada Allah akan ada nilainya. Perbuatan-perbuatan kita juga akan senantiasa ada hisab dan perhitungan
dan atid senantiasa akan hadir dan ada pada setiap catatan kebaikan dan keburukan kita. Oleh karena itu, melalui tausiah singkat ini, mari senantiasa tanamkan rasa cinta kita kepada Allah. Bersyukurlah dengan segala keadaan dan kondisi bagaimanapun kita, karena bagaimanapun rasa syukur inilah yang justru menciptakan sebuah ketenangan. Rasa syukur inilah yang justru akan membawa sebuah kebahagiaan. Pandai kita bersyukur kepada Allah, niscaya Allah akan tambah nikmat itu. Tapi jika kita kufur terhadap nikmatnya, ingatlah, azab Allah itu sangat pedih. Ini yang diingatkan oleh Allah dalam Al-Quran pada surah Ibrahim ayat 7. Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Ingatlah ketika Allah memperingatkan kamu, jika kamu pandai bersyukur kepada Allah, Allah akan tambah nikmat itu. Tapi manakala kamu kufur terhadap nikmatnya, ketahuilah betapa sesungguhnya azab Allah itu sangat pedih. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Akhirnya saya ingin sampaikan ada satu kisah singkat. Satu keluarga yang terhitung menjadi keluarga yang samawa, keluarga sakinah, mawaddah warahmah. Pernah ada satu hikayat, yakni keluarga Imran. Ada satu kisah itibar, adalah satu keluarga yang suaminya bernama Imran. Imran ini diciptakan oleh Allah dalam wujud yang unik, pendek samekor, semeter kotor. Sudah samekor, badannya gemuk membuntal. Sudah gemuk membuntal, hitam legam. Sempurnalah penderitaannya. Pendek samekor, semeter kotor, badan gemuk membuntal, hitam legam. Tapi Allah titip amanahkan kepadanya seorang istri yang cantik luar biasa dari keturunan Palestina. Orang yang memandangnya sulit untuk menarik pandangannya itu. Orang akan berdecak melihat bagaimana istri Imran. Tidak pernah terdengar ada gosip, tidak juga pernah ada pertengkaran, kemana-mana sama. Kelihatan suami istri ini akrab kemana-mana. Satu saat Imran beserta istrinya duduk di depan pintu, di depan rumah, duduk santai. Suaminya memandangi istrinya dari ujung kaki sampai ujung rambut. Istrinya grogi. Kata istrinya, "Bang, kok dipandangi kayak begitu, Bang? Ada yang salah ya, Bang ya?" "Enggak ada, Dek." "Loh, kok dipandangi kayak begitu? Saya kan grogi." "Iya, Dek. Semakin aku pandangi, semakin sayang aku kepadamu, semakin cinta aku kepadamu." Rupanya rahasia Imran ini selalu memuji istrinya. Kita juga bapak-bapak harus begitu. Sekali pujilah istri, jangan justru karena sudah anak 5 mandanginya pemalas. Begitu si Imran bilang, semakin aku pandangi, semakin sayang aku sama kamu. Apalah jawab istrinya? Kalau begitu bersyukurlah Bang kepada Allah. Bersyukur Bang, bersyukur. Kalau Abang bersyukur Bang, kita masuk surga. Imran pun merasa bangga dengan kalimat kita masuk surga. Dia pikir istrinya juga syukur dapat dia. Dia nanya, kita masuk surga? Iya Bang, kita masuk surga. Kalau begitu adikku syukur ya dapat apa? Enggak. Lah, tapi kita masuk surga. Iya Bang,
bersabar dapat suami sejelek apa? Abang bersyukur aku bersabar, kita dua-dua masuk surga. Ini rahasia konsep keluarga samawa, sakinah mawaddah warahmah. Inilah barangkali sekedar tausiah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga Allah mempertemukan kita pada kesempatan yang lain. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi